warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Azhar Ramadhani dengan NIM 2310 12 522 0127 dengan prodi PGSD kelas 1A. Di sini saya sedang berada di Open Space untuk melaksanakan tugas UAS dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Haji Metroyadi, SH MPD, dengan Bapak Zain Ahmad Pauji, MPD. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila diadopsi dan sudah dikenal sejak zaman Majapahit abad ke-14 dalam Kitab Nagara Kartagama karangan Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Putantular. Nilai Pancasila juga sudah diamalkan sejak zaman Kutai, misalnya pada sila ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana agama yang dianut kerajaan Kutai adalah agama Hindu, membuktikan bahwa sejak zaman ini sila ketuhanan sudah dijunjung. Juga pengalaman nilai Pancasila pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab tergambar juga pada saat zaman Kerajaan Sriwijaya. Mereka sangat memperhatikan keadilan seperti saat melakukan perdagangan yang dilakukan dengan adil dan beradab tanpa saling menipu agar mempersatukan perdagangan. Persatuan Indonesia terwujud dengan keutuhan kerajaan sila ketiga, juga persatuan tergambar khususnya pada momentum Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri di Paseban Prabuan Majapahit pada tahun 1331, yang menyatakan tidak akan memakan buah pelapa sampai akhirnya Nusantara bisa bersatu. Ini menggambarkan bahwa tekad agar seluruh tanah Nusantara adalah suatu kehendak yang sangat kuat demi bersatunya seluruh kepulauan yang ada di Nusantara, mengacu pada kepemimpinan yang bertanggung jawab. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Juga nilainya tercitra pada masa penjajahan. Hal ini dapat terlihat dari pemimpin daerah yang melawan serta penjajah saat daerah wilayah mereka ingin diambil alih oleh penjajah, menggambarkan adanya seorang pemimpin yang terpercaya dan diamanahi sebagai pemimpin, misalnya Pangeran Diponegoro yang juga turut terlibat dalam perlawanan terhadap penjajahan. Nilai penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga tergambar pada momentum kebangkitan nasional, yakni ketika anak-anak di pribumi mendapatkan hak untuk pendidikan dari politik balas budi yang mendorong lahirnya anak bangsa yang terdidik, yang akhirnya menimbulkan kesadaran berbagai daerah anak bangsa, yang membangkitkan kebangkitan kaum muda yang saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya, materi kedua, sidang BPUPKI yang ke-1 diadakan dengan tujuan menyepakati usulan-usulan rumusan dasar negara yang terdiri dari 3 tokoh. Di antara lain usulan tersebut Soekarnolah yang paling diterima sehingga lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI kedua diadakannya dengan tujuan untuk menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Selain itu, hal yang pada sidang ini juga dihasilkan bentuk negara, wilayah-wilayah kekuasaan serta susunan pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, peristiwa menjelang proklamasi Indonesia, dialog antara golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dan golongan muda diwakili oleh Wikana, terus berlanjut hingga disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Penggasan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan di hadapan massa yang sangat banyak, berita tersebut langsung menyebar ke seluruh Jakarta. Seluruh strategi dan gerakan penyebaran berita proklamasi dilakukan melalui berbagai perangkat seperti pengeras suara, selebaran, bahkan mobil yang berkeliling Jakarta. Pada sidang pertama PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, merevisi Piagam Jakarta, pengangkatan Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, dan membentuk komite nasional. Selanjutnya pada sidang kedua PPKI menetapkan pembagian wilayah provinsi di Indonesia dan menetapkan susunan kementerian. Pada sidang ketiga PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia, dibentuknya Partai Nasional Indonesia, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Pada tahun 1959, Presiden menerapkan sistem demokrasi terpimpin dan memegang kendali kebijakan terhadap berbagai kekuatan untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Pada tanggal 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan kewenangan untuk Jenderal Soeharto serta Indonesia. Sesat setelah merdeka, partai politik zaman itu tumbuh sangat subur dan taktik politik yang ada cenderung selalu berhasil dan mengusulkan kelima Dasila sebagai
negara dan Pancasila mengalami masa kejayaan. Namun pada tahun 1965 komunitas berusaha melakukan pemberontakan hingga pada masa Orde Lama. Muncul gerakan G30 SPKI pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Pada masa Orde Baru, Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancap kewibawaan di Indonesia. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Filsafat merupakan studi mengenai hakikat realitas dan keberadaan mengenai apa yang mungkin diketahui, sehingga perilaku benar atau salah. Secara filosofis, Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, utuh, hierarkis, dan sistematis. Kelima sila Pancasila tidaklah terpisah-pisah dan memiliki arti sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Menurut dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila, dapat dijelaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, yang berarti bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Etika adalah sebuah ilmu, yaitu salah satu cabang ilmu filsafat politik berasal dari kata politik yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Jadi etika politik adalah suatu tata kelakuan atau hal yang sewajarnya dilakukan dalam bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan kenegaraan. Sedangkan etika politik berdasarkan Pancasila adalah etika berpolitik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Asal mula yang langsung tentang Pancasila adalah asal mula yang langsung terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu asal mula yang sesudah dan menjelang proklamasi kemerdekaan, yaitu sejak dirumuskannya oleh para pendiri negara sejak sidang BPUPKI pertama, Panitia 9, sidang BPUPKI yang kedua, serta sidang PPKI sampai pengesahannya. Dengan suatu pandangan hidup yang diyakininya, bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya secara tepat hingga tidak terombang-ambing dalam menghadapi persoalan tersebut dengan suatu pandangan hidup yang jelas. Maka bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai masalah politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara juga merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu lembaga persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila jugalah dasar yang digambarkan sebagai lambang dari Indonesia itu sendiri untuk menyatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang memiliki 5 dasar yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Soekarno mengatakan bahwa Pancasila digali dari bumi pertiwi dan bumi Indonesia sendiri. Artinya bahwa Pancasila berisi nilai-nilai moral dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa Indonesia ada dan bukan ideologi yang dipaksakan dari luar. Pada akhirnya, ideologi suatu negara adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, dianggap benar
dimotivasi untuk mewujudkannya. Dalam kehidupan penjelasan umum, ideologi Pancasila adalah sistem nilai yang prinsip yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan berdasarkan 5 sila. Ideologi ini berasal dari nilai-nilai yang ditemukan dalam 5 pasal Pancasila yang merupakan aturan moral dan karenanya pelaksanaannya harus didasarkan pada keyakinan dan kesadaran orang yang melakukannya. Sehingga makna Pancasila dari keputusan tersebut adalah bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam ideologi Pancasila berfungsi sebagai standar untuk penyelenggaraan negara. Negara Pancasila, negara yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakannya. Disebut sebagai negara Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai ideologi yang dinamis karena nilai-nilai Pancasila selalu dan perlu berkembang sesuai dengan dinamika yang perkembangannya kehidupan manusia di Indonesia. Pancasila dianggap sebagai ideologi reformasi, artinya nilai-nilai dalam Pancasila dapat bersifat praktis, operasional, antisipatif, adaptif, dan dapat diperbarui maknanya. Nasionalisme atau paham kebangsaan juga berguna untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis serta rukun antara suatu masyarakat dengan individu lainnya. Menurut teori integralistik, negara adalah susunan masyarakat yang integral. Semua anggota masyarakat merupakan bagian dari persatuan organis dalam hukum dan pemerintahan. Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan gaya hidup yang layak bagi manusia dan tidak didiskriminasi berdasarkan nilai negara, agama, dan kepercayaan, keturunan, gender, dan status sosial. Dalam rangka ini, pemerintah negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan nasional, dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Undang-Undang Dasar 1945 bagi Indonesia memiliki arti sangat penting, yaitu sebagai alat kontrol. Apabila Indonesia tidak memiliki alat kontrolnya, tentu negara akan chaos. Sistem negara tidak akan berjalan dengan baik. Hukum-hukum akan banyak yang dilanggar, hak asasi manusia tidak akan terwujud, hingga akhirnya Indonesia akan jatuh ke dalam jurang disintegrasi bangsa. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sebagai jantung NKRI guna menjaga Indonesia tetap ada. Dengan menetapkan dirinya berwenang menguji Perpu terhadap Undang-Undang Negara RI 1945, maka MK telah memperluas wewenangnya sendiri yang berakibat pada diperluasnya ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar antara Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar, khususnya bagian pembukaan sebagai dasar hukum. Keduanya memiliki hukum yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya. Konstitusi merupakan kumpulan peraturan tertulis dan yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat jalannya pemerintahan dalam suatu masyarakat. Tujuannya untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintahan, melindungi hak-hak rakyat yang diperintah, dan menentukan pelaksanaan kekuasaan kedaulatan untuk Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar yang tertulis dan bersifat mengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Karena itu, semua produk hukum dan tindakan pemerintah harus bersumber dan berdasarkan undang-undang sebagai peraturan yang tertinggi. Ketika penelitian digunakan, jelas bagi kita bahwa tidak ada negara di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara dan hukum merupakan dua institusi yang tidak dapat dipisahkan. Undang-undang tersebut lahir atas keinginan dan harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Keadilan ini dilandaskan dari dijiwai dan asas keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan antara manusia dan dirinya, antara manusia dengan orang lain, antara manusia dengan masyarakat, dan antara bangsa dan negara. Itu materi yang ke-9 tentang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu pengertian lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat negara, dari negara untuk negara. Demi mencapai tujuan negara itu, dalam lembaga negara anggotanya juga turut menjaga kestabilan kinerjanya supaya dapat mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia, satu negara demokrasi menjalankan pemerintahan dengan penerapan teori trias politika. Trias politika merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang dengan kedudukan yang sejajar. 3 bidang tersebut adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Selanjutnya yaitu struktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, yang pertama MPR, yang kedua DPR, yang ketiga Presiden, yang keempat MA, yang kelima BPK, yang keenam DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Sesudah amandemen, yang pertama itu MPR, yang kedua Presiden, yang ketiga DPR, yang keempat DPD, yang kelima BPK, lalu yang keenam MA, yang ketujuh MK, yang kedelapan KY atau Komisi Yudisial. Selanjutnya yaitu tugas dan wewenang lembaga negara. Yang pertama yaitu MPR. Tugas dan wewenang MPR yaitu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Melantik presiden atau wakil presiden hasil pemilihan umum. 3. Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua DPR. Tugas dan wewenang DPR yaitu 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Membahas dan memberikan persetujuan dan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. 3. Menerima dan membahas usulan rancangan Undang-Undang Dasar yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menginstruksikannya dalam pembahasan. Yang ketiga DPD. Tugas dan wewenang DPD yaitu 1. Mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemangkaran, serta penggabungan. 2. Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang keempat, Presiden. Tugas dan wewenang Presiden yaitu 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain melalui persetujuan DPR. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 mengangkat duta dan konsul. Yang kelima yaitu BPK. Tugas dan wewenang BPK yaitu 1. Memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemerintahan kepada DPR. 10. Hak asasi manusia. Sejarah pemikiran HAM munculnya dari dunia barat yaitu Eropa melalui pemikiran seorang filosof Inggris pada abad ke-17 yang bernama John Locke menyatakan bahwa adanya hak kodrati yang melekat pada setiap manusia yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik terpisah dari pengakuan politis yang diberikan oleh negara kepada mereka, dan justru hak kodrat ini telah lebih dulu ada dari sebuah negara sehingga negaralah yang harusnya mengakui dan melindungi hak-hak kodrati tersebut. Sejarah mengenai perkembangan pemikiran hak asasi manusia telah berlangsung lama dan mengalami evolusi dari yang sangat sederhana yang mewakili zaman awal yang sangat kompleks yang mewakili zaman modern. Ruang lingkup hak asasi manusia mencakup hak-hak pribadi, hak-hak militer, hak-hak sosial, hak-hak politik, dan hak-hak yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan sosial. Hak asasi manusia bertujuan untuk menjamin eksistensi manusia dengan menyelesaikan konflik antara kepentingan individu dan kepentingan universal, membina kerjasama antara individu, pemerintahan, dan negara. Beberapa prinsip hak asasi manusia antara lain tidak boleh dipaksa bertindak tanpa diskriminasi, tidak menjadi ancaman bagi orang lain, dan tidak ada hukum yang tidak melindungi atau membatasi hak asasi manusia. HAM adalah hak yang memiliki semua manusia karena martabatnya sebagai manusia dapat sebagai hak yang melekat pada kodrat kita yaitu sebagai manusia. Tujuannya untuk melaksanakan HAM yaitu untuk mempertahankan hak-hak warga negara dan sarana kelembagaan dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang dari aparat negara serta mendorong tumbuh dan berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. Dalam HAM sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi, memajukan, dan menghormati karena para pemerintah muncul ketika kewajiban internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu dilanggar, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Pelanggaran hak asasi manusia mencakup serangkaian tindakan di mana hak-hak dasar diabaikan atau dilanggar atau pemerintah, individu, dan kelompok. Pelanggaran ini mencakup berbagai bidang seperti pembatasan kebebasan pendapat, mengekspresikan rasisme,
Selanjutnya materi yang ke-11 yaitu tentang aktualisasi Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian paradigma. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pembangunan nasional adalah suatu proses memajukan dinamika suatu bangsa yang merata ke seluruh aspek kehidupan, tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagai masyarakat saja, tetapi seluruh masyarakat. Pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Lalu Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Pembangunan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara modern yang maju. Saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi hal yang sangat diperlukan. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan masyarakat untuk terus bekerja. Meskipun pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus dilaksanakan secara tepat, namun kenyataannya ini masih sering disalahgunakan sehingga menimbulkan banyak dampak negatif bagi kehidupan manusia. Pancasila merupakan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk menjalankan kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa dari pengaruh negatif. Lalu, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Pembangunan politik memiliki dimensi yang strategis karena hampir semua kebijakan publik berhubungan dengan kegiatan politik. Sistem politik Indonesia juga bersumber dari manusia sebagai subjek, harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Lalu kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Pancasila sebagai paradigma juga pembangunan sosial politik, diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik, bangsa dan cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila. Sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia dengan Indonesia. Jadi manfaat yang bisa saya ambil ketika mempelajari Pancasila yaitu membantu kita untuk memahami nilai-nilai dasar negara dan filosofi hidup, serta membantu kita juga untuk memahami pentingnya kemampuan berpikir kritis dan berkarakter dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga membantu kita untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berkarakter. Dan juga mempelajari Pancasila dapat membantu kita semua untuk memahami pentingnya kerjasama dan toleransi dalam kehidupan sosial dan politik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.